Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Muhyidi, perwakilan dari kelompok 3. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan hasil observasi kami terkait aspek manajemen, aspek ekonomi sosial, dan aspek AMDAL. Yang pertama, aspek manajemen. Pada fungsi planning, untuk saat ini kami telah membuat Gantt chart untuk mempermudah timetable kami dalam mendirikan bisnis ini. Berikut adalah tabelnya. Pada tahap planning dan research, waktu yang dibutuhkan cukup lama, karena pada tahap ini adalah yang paling krusial. Tahap ini terdiri dari perencanaan, riset, studi kelayakan, dan berbagai hal lainnya yang membantu berdirinya bisnis kami. Lalu ada pada tahap designing, merupakan kegiatan perancangan bagaimana bisnis kami akan seperti apa. Lalu ada tahap budgeting, yang merupakan penganggaran keuangan bisnis yang akan segera diluncurkan. Lalu pada tahap purchasing, merupakan pembelian aset, peralatan, dan perlengkapan untuk kafe kami. Lalu tahap organizing, yaitu lalu proses mencari tenaga kerja untuk kafe yang akan segera diluncurkan. Pada tahap launching, target kami peluncuran kafe akan dilakukan pada bulan Agustus 2021. Dan ada tahap operating yang merupakan kegiatan operasional kafe setelah dibuka. Dan tahap evaluating adalah laporan bulanan serta evaluasi untuk bisnis secara keseluruhan. Pada fungsi organizing, dapat dilihat dari struktur organisasi yang akan kami terapkan berikut ini. Kami sangat mengedepankan kualitas, sehingga quality control memiliki tanggung jawab yang besar dalam struktur dan operasional bisnis. Selain itu, General Manager berada pada tingkat tertinggi struktur, mengawasi jalannya bisnis. Dan kami sebagai founder yang akan mengawasi General Manager dan menjadi konsultan atas berjalannya bisnis tersebut. Pada aspek manajemen bagian analisis jabatan, pada karyawan operasional, mereka adalah karyawan yang akan bertemu langsung dengan konsumen dan bertanggung jawab atas kenyamanan dan pelayanannya. Lalu staf departemen memiliki posisi yang sejajar dengan karyawan operasional, namun mereka tidak akan bertemu langsung dengan konsumen dan bekerja sesuai dengan departemennya masing-masing. Untuk seluruh manajer departemen, mereka masing-masing bertanggung jawab terhadap job desk departemen mereka masing-masing dan juga bertanggung jawab terhadap staf-staf di bawahnya. Lalu untuk General Manager, pekerjaan utama General Manager adalah menganalisa respon konsumen terhadap pelayanan yang diberikan oleh tiap departemen kafe dan memastikan tiap departemen melakukan apa yang seharusnya mereka dilakukan. Lalu untuk Quality Control, mereka memastikan bahwa setiap departemen akan bekerja sesuai SOP yang telah ditetapkan. Lalu untuk kompensasi, gaji pokok tiap departemen ditentukan oleh Departemen Finance sesuai dengan analisis yang telah dilakukan. Namun, untuk bonus dan pertimbangan tunjangan, semuanya diberikan berdasarkan kinerja tiap karyawan. Lalu untuk program pengembangan karir, tiap karyawan memiliki peluang yang sama dalam pengembangan karir mereka. Jika kartu performa karyawan tinggi, mereka akan bisa mendapatkan promosi dan menjadi karyawan tetap di departemen tersebut. Lalu, yang berikutnya adalah aspek sosial dan ekonomi. Yang pertama, dampak ekonomi. Selain untuk memperkaya kekayaan pribadi, kita dapat memberikan banyak manfaat pada lingkungan kita. Yang pertama, kita dapat membantu mengurangi pengangguran. Yang kedua, kita dapat menambah pemasukan pemerintah daerah. Lalu pada dampak sosial yang kami berikan dari bisnis kami, yang pertama adalah bertambahnya fasilitas dan prasarana. Yang kedua adalah menambah pilihan masyarakat pada produk makanan dan minuman. Dan yang terakhir adalah memenuhi gaya hidup masyarakat sekarang. Lalu, yang terakhir adalah aspek AMDAL. Dalam pengolahan bahan-bahannya, bahan-bahan tersebut dikelola sebaik mungkin, dan sisa bahan yang sudah tidak bisa dipakai lagi akan dibuang secara terpisah dengan limbah lainnya, agar bisa diolah lagi sebagai pupuk organik. Kafe kami juga tidak menyertakan sedotan plastik dalam penyajian minumannya. Kami juga sebisa mungkin akan mengikuti keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia pada tahun 2003 tentang persyaratan higien sanitasi rumah makan dan restoran kafe.